Ya, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman developer, pengembang properti, perumahan di Indonesia. Ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang KPR subsidi. Ya, kita akan membahas tentang KPR subsidi, khususnya tentang bisnis proses ya, proses bisnis yang berlaku pada pembangunan unit perumahan ya, yang menggunakan fasilitas FLPP atau subsidi ya. Baik, untuk singkatnya kita masuk saja ke bisnis prosesnya ya. Kita lihat bersama-sama, kita klik saja. Nah, demikian ya, bisnis proses sistem pembiayaan atau pembayaran dari KPR subsidi ya. Kalau kita membahas tentang bisnis proses yang berlaku pada pembangunan atau pada fasilitas KPR subsidi, sebenarnya ada beberapa skenario teman-teman ya. Ada 3 skenario paling tidak. Tapi pada kali ini kita akan bahas dulu skenario yang pertama, yaitu skenario yang paling ideal, gitu ya, yang paling ideal. Jadi nanti ada 2 skenario lagi kita akan bahas di tahapan selanjutnya, gitu ya. Oke, kita akan bahas dulu skenario yang ideal atau skenario 1 ya, skenario 1. Jadi yang sebenarnya ideal itu begini teman-teman ya, ideal itu berarti rumah tersebut ya itu harus jadi terlebih dahulu ya, rumah itu harus jadi terlebih dahulu baru kemudian siap dilepas ke pasaran atau ke market. Nah, itu adalah skema ideal ya, skenario ideal. Nah, itu bisa dimulai ya, harus dimulai dengan pembuatan SPMB terlebih dahulu ya. SPMB itu adalah surat perintah mulai bangun gitu ya. Nah, sifat daripada SPMB ini kolektif ya. Jadi Anda bisa membuat satu SPMB untuk pembangunan perintah bangun 100 unit misalkan ya. Jadi SPMB ini satu ya, tetapi di dalamnya bisa memuat perintah membangun 100 unit misalkan ya. Jadi SPMB kolektif. Ketika Anda dapat pencairan dana KYG misalkan dari Bank BTN ya, kemudian sekian puluh persen misalkan ya, 40%, kemudian Anda langsung membangun serentak ya atau kolektif. Maka kolektif itu semua termaktub di dalam SPMB, satu SPMB ya, satu SPMB untuk 100 unit ya, kolektif gitu ya. Nah, selanjutnya adalah teman-teman akan membuat KBK ya, kontrak bangunan kafling ya. Kontrak bangunan kafling ini ada konsekuensi logis dari pembuatan SPMB sebelumnya ya. KBK ini juga sama dengan SPMB, karakternya sifatnya kolektif ya. Jadi kita lihat KBK tidak hanya untuk pembangunan 1 unit saja, tetapi dapat juga secara kolektif gitu ya. Jadi kalau di SPMB tadi 100 unit, maka di KBK juga 100 unit ya, kolektif gitu ya. Nah, setelah KBK baru kemudian misalkan di KBK itu dibangun dalam waktu 2 bulan ya, dalam waktu 2 bulan. Nah, kemudian 2 bulan kemudian baru kemudian kita terbitkan serah terima pembangunan, dokumen serah terima pembangunan. Nah, di sini barulah kemudian STP sifatnya berubah, yang dari kolektif bisa kemudian berubah menjadi parsial atau individual, karena jarak tempuh atau durasi pembangunan kan beda-beda ya. Mungkin dari 100 unit itu yang jadi duluan ada 10 unit, 2 bulan, tepat waktu 2 bulan gitu ya. Maka kemudian yang kita keluarkan terlebih dahulu, terbitkan terlebih dahulu adalah 10 unitnya dulu misalkan ya. Jadi STP dapat diserah terimakan per unit ya, per unit bangunan bisa ya. Jadi tidak mesti kemudian sama dengan kemudian kolektif tadi di KBK gitu. Jadi mulai lepas di sini dia ya. Nanti di sini mulai lepas ya. Jadi misalkan tadi saya contohkan kalau dari 100 2 bulan kemudian mungkin cuma 10 yang betul-betul tepat waktu 2 bulan gitu. Jadi kemudian kalau
Selanjutnya terus nanti dibuat lagi STP ya per gelombang berdasarkan durasi waktunya pembangunannya gitu ya. Nah setelah STP baru kemudian STP berarti ini sudah bangunan sudah 100% ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman membuat serah terima pembangunan, dokumen serah terima pembangunan itu berarti posisi bangunan itu sudah 100% ya, sudah 100%. Yang notabene berarti siap untuk dilakukan penjualan atau dilepas ke market, ke pasar ya. Nah setelah ada pembeli ya, konsumen, barulah Anda terbitkan PSJB ya. PSJB dibuat per konsumen pemesan. Jadi ini mulai lepas lagi ini ya, jadi individual, PSJB individual ya atau parsial. Misalkan yang membeli adalah Kafling A1 Pak Bambang gitu ya. Kemudian berarti PSJB 1 Pak Bambang. Kemudian ada lagi kemudian PSJB Pak Riko. Ada lagi PSJB Pak Julian. Ada lagi PSJB Pak dan lain-lain ya. Jadi sangat parsial di sini. Jadi base-nya adalah per konsumen gitu ya. Kemudian setelah PSJB teman-teman akan membuat lagi perjanjian pendahuluan jual beli atau PPJB. PPJB itu dibuat per konsumen juga gitu kan, berdasarkan tadi base-nya juga konsumen ya. Jadi terusannya kalau tadi ada Pak Julian berarti kemudian PSJB Pak Julian berarti ada juga PPJB Pak Julian. Kalau ada PSJB Pak Riko berarti ada juga PPJB Pak Riko gitu ya. Jadi itu ya, PPJB itu dibuat biasanya kalau konsumen sudah mulai membayarkan uang mukanya ya. Jadi umumnya PPJB itu dibuat kalau konsumen sudah membayarkan uang mukanya, kita terbitkan langsung PPJB. Kalau PSJB tadi kita buat kalau konsumen baru menitipkan tanda jadinya ya, gitu ya perbedaannya. Kemudian setelah PPJB kita akan buat lagi rekomendasi AJB ya, sebuah dokumen yang akan merekomendasi direktur ya untuk melakukan akad kredit ya, jadi namanya rekomendasi AJB ya. Barulah kemudian kita tutup dengan pembuatan berita acara serah terima ya, kita tutup dengan pembuatan dokumen akhir yang disebut dengan berita acara serah terima ya. Nah AJB juga parsial teman-teman ya, rekomendasi AJB juga parsial ya, base-nya base konsumen. Nah berita acara serah terima juga base-nya base konsumen ya, parsial. Jadi kalau kita mau kita bagi ya, SPMB, KBK dan STP itu adalah dokumen kolektif ya. Kemudian PSJB, PPJB, AJB dan berita acara serah terima itu adalah dokumen parsial atau individual gitu ya. Jadi itu yang kita lihat ya, bisnis proses subsidi ya. Bisnis proses subsidi yang menggunakan skenario paling ideal ya. Ideal berarti memang kita harus melihat dia sudah terbangun dulu bangunannya, baru kemudian kita lepas untuk dijual ya. Jadi dia sangat konsekuen ya, jangan sekuen ya, sangat sekuen. Jadi setelah SPMB maka harus ada KBK, setelah KBK maka harus ada STP, setelah STP maka harus ada PSJB, setelah PSJB maka harus ada PPJB, setelah PPJB harus ada AJB, setelah AJB baru kemudian berita acara serah terima. Jadi tidak bisa loncat gitu ya. Jadi kalau misalkan proses sedang dibangun, bangunan itu ada konsumen ya, berarti kita akan membuat PSJB. Apakah bisa loncat ya langsung ke PSJB? Tidak bisa. Kita harus membuat terlebih dahulu dokumen serah terima pembangunan, harus di 100% kan dulu bangunan, baru kemudian konsumen bisa membuat PSJB atau bisa kita buatkan PSJB-nya ya. Begitu juga posisi masih surat perintah mulai membangun, baru SPMB ya, kemudian ada konsumen datang ya untuk menitipkan tanda jadi, kita nggak bisa langsung loncat ke PSJB ya. Jadi kita harus buat dulu KBK, kemudian kita buat dulu STP-nya. Jadi bangunan harus 100%, baru kemudian kita lepas ke pasar atau ke market, atau kita buatkan PSJB-nya bla 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 sampai kemudian berita acara serah terima ya. Jadi itu disebut dengan skenario yang ideal atau sequence ya, linear ya. Logika yang dipakai adalah logika linear ya. Habis A, B, habis B, C ya. Ada SPMB, KBK, setelah KBK, STP, setelah STP
PSJB, setelah PSJB PPJB, setelah PPJB AJB, setelah AJB berita acara serah terima, gitu ya. Jadi demikian teman-teman. Terakhir untuk closing statement saya akan sampaikan hal penting ya kepada teman-teman bahwasanya dari bisnis proses ini ada dua dokumen yang paling penting ya, ada dua dokumen yang paling penting ya. Yang pertama dokumen KBK, yang kedua dokumen PPJB ya. Kenapa penting? Karena KBK adalah sumber data utang konstruksi kita. Saya ulangi lagi, karena KBK adalah sumber data utang konstruksi kita ya. Jadi ini adalah dokumen utang sebenarnya, dokumen utang konstruksi. Nah, sementara PPJB adalah dokumen piutang ya, sumber data piutang ya, sumber data piutang dagang kita ya. Jadi demikian gambaran betapa sentralnya dokumen PPJB dan dokumen KBK. Kita akan bahas nanti untuk cara pembuatannya. Terima kasih. Salam.